Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilayhin nusur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun salamun ya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, apa kabar, sehat? Alhamdulillah. Subuh bahagia ini kita dipertemukan Allah dalam keadaan sehat. Kita buang selimut kita yang beratnya hanya berapa berat selimut? Sekilo, tapi seperti 1 ton. Kenapa? Karena subuh ini enak tidur. Makanya obat yang paling bagus, tidak mau tidur, tidak mau tausiah. Kaki bersilah, kepala menunduk. Jangan ada yang lolok sebentar. Paling tinggi 45 menit. Jadi sabar dulu. Nanti dulu ya. Makanya didoakan Rasulullah, Allahumma barik lana li ummati fi bukuriha. Ya Allah, bagi yang tidak tidur-tidur subuh ini, tolong kasih berkah. Buka toko, banyak orang beli. Ya, tapi toko bukan pecelon. Kalau pecelon toko, yuk boleh buka subuh. Nah, maknanya ya bunda, apapun keadaan kita, coba tengok kantor tuh pagi sudah berangkat semua. Anak-anak akan masuk sekolah berangkat semua. Ya, orang-orang sampah tuh, mungut-mungut sampah tuh, saya tengok jam 4 subuh udah berangkat dari rumah. Salut saya. Untuk mengambil sisa-sisa makanan tuh cepat dia. Saya tanya dia, kenapa bapak cepat bangun? Dia kan sampah dia. Apa kata dia? Kalau saya telat, dulu pula bapak yang lain mengambil sampahnya, Ustaz. Sampah tuh. Ya, kalau telat orang lain duluan katanya. Apalagi ini nikmat yang sangat besar, hadir sholat subuh berjamaah. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan buat Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rindu kita ingin berjumpa Rasul. Di masjid ini ada enggak yang tak rindu jumpa Nabi? Rindu kan? Rindu. Mungkin kata Rasulullah, kalian tak merindukanku, tapi aku sangat merindukan kalian. Allahu Akbar. Mungkin kalian tak rindu padaku. Buktinya kalian tak pernah menyebut namaku. Buktinya ketika namaku disebut kalian tak membalas nama itu. Buktinya kalian sibuk aja dengan diri kalian, tapi tak sibuk untuk ingin berjumpa denganku. Nah, makanya sebetulnya ya bunda dimuliakan Allah, kita hari ini nak belajar untuk rindu Nabi. Bagaimana caranya ya Ustaz? Satu, caranya ada di dalam ayat tadi, surat Al-Qadar, dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW. Satu, kita bahas dulu hadis pertama. Utitu faqila li innaha fil ashril awakhir
Jibril mendatangiku, kata Nabi Muhammad. Jadi Jibril itu selalu mendatangi Nabi. Pernah suatu hari awal-awal Jibril menjumpai Nabi, itu dijumpainya di Gua Hira. Iqra ya Muhammad, bacalah Muhammad, dipeluknya Nabi. Nabi jawab, ma'ana biqari, aku tak pandai membaca. Karena Nabi kita itu tak bisa membaca awalnya. Nabi tetap tak mau menyombongkan dirinya, tetap merendahkan. Aku tak pandai baca. Kata dia, Iqra ya Muhammad, baca. Jibril datang, dipeluknya Rasulullah. Suatu hari seperti itu datangnya Jibril, berkeringat Rasulullah. Kenapa? Karena dipeluk Jibril. Ya, awak kapan keringat keluar? Bila dipeluk suami antu, keluar keringat, ketakutan. Nah, jadi ada sebab itu kalau tidak keringat itu keluar, pas tukang kredit datang, itu keluar keringat tuh Pak. Napas pun makin sempit aja dia. Karena tiap bulan datang tagihan. Nah, lalu apa kata Rasulullah? Jibril mendatangiku. Allahu Akbar. Suatu hari Jibril datang bentuk lonceng berbunyi. Suatu hari dalam keadaan dingin. Suatu hari dalam keadaan pada subuh. Macam-macam Jibril datang. Tapi yang kali ini Nabi SAW didatangi oleh Jibril dan memberitahu kepadaku, fakilali, dia kasih kabar, dia berkata kepadaku, apa kata dia? Bahwa kemuliaan 10 malam terakhir pada bulan suci Ramadan itu terletak pada malam-malam yang sangat dicintai Allah. Kapan dia Pak Ustaz? Yaitu 10 malam terakhir. Nah, ini tinggal lagi berapa hari? 4. Mantap masjid, kompek. Kalau masjid lain 3 lah Ustaz. Nak copek lebaran dia Pak. Tapi alhamdulillah masih lebih kurang 4 atau 3 hari lagi. InsyaAllah kita tetap berjuang. Kata Ustaz Maududi, jangan keluar, jangan berhenti sebelum kaki kita sebelah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, kalau belum masuk kaki dirasai ke dalam surga, jangan berhenti dulu. Lemah, letih, tetap akan besar pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayat mudah-mudahan Allah. Lalu apa kata hadis ini lagi? Faman ahabba minkum ayya'takifa falya'takif. Jika engkau ingin dicintai Allah pada malam-malam tersebut, maka beriktikaflah. Nah, ini dia. Kalau ingin dicintai Allah, beriktikaflah. Kalau ingin dicintai laki, berdandanlah. Kadang dibawa aja dia tenda, karena sekarang ini mahal lipstik tuh. Jadi harus diirit-iritkan. Sudah bawa supaya dicintailah laki. Macam-macam kita buat, semprot minyak parfum. Kalau mau dicintai laki begitu. Ini kadang-kadang payah kita dengan ibu-ibu nih. Macam mana laki nak cinta, pulang bawang aja. Kan wajah-wajah pelanggan Presker aja nih. Rason, Presker, balsam. Coba pulang didandan diri itu. Semprot semua. Kasih lipstick, kasih manicure, kasih skincare, kasih Oriflame namanya mah, Wardah, lakkan semua. Nanti pulang sambut laki itu. Seperti inilah orang yang mencintai 10 malam terakhir, dia sambut dengan cara beriktikaf. Bapak Ibu, kalaupun malam tadi tak bisa iktikaf, subuh nih. Karena ayat itu salamun sampai habis tuh Pak. Salamun ya hatta matla'il fajar. Sampai waktu fajar subuh macam ni. Jadi iktikaf sekarang dulu. Nawaitul i'tikaf fi hazil masjid lillahi ta'ala. Tak pandai kami bahasa Arab, bahasa Inggris. Apa bahasa Inggris apa aja? Sengaja aku iktikaf di Masjid Nurul Huda karena itu bahasa Inggrisnya tuh. Jadi niatkan Pak, walaupun subuh ini terakhir ya, sebelum terbit fajar nanti,
Sebelum terbit syuruk nanti, kita semoga dihitungkan dalam orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Di masjid ini ada enggak Pak Haji Itikaf? Ada. Kapan? Tiap malam. Masalah saya sampai itu ada orang. Hah? Malam ganjil. Masya Allah. Malam-malam ganjil. Ternyata Lailatul Qadar turun pula malam genap. Malam ganjil. Nah, Bapak Ibu kita tengok, memang betul malam kan? Malam ganjil. Hadis kedua. Hadis kedua yang bunda yang muliakan Allah, kita tengok nih hadisnya. Akhbarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengabarkan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kasih tahu kami, kata sahabat. Apa yang dikasih tahu? An Lailatul Qadar, tentang Lailatul Qadar, tentang malam Lailatul, maknanya malam Lailatul Qadar. Jadi Nabi mau kasih tahu sahabat-sahabat tentang malam Lailatul Qadar. Qala, lalu Nabi bersabda, hiya fi syahri Ramadan, dia terdapat pada bulan suci Ramadan. Jadi Lailatul Qadar ini tidak ada bulan lain. Semalam saya ceramah di Tandun, Kabun. Lepas itu ada acara apa namanya nih, cerdas cermat untuk bapak-bapak. Salut saya. Tapi pakai aplikasi di PT. Jadi orang tuh main kuesioner melalui handphone. Hebat Pak. Kapankah Lailatul Qadar itu diturunkan? A. Rajab, B. Ramadan, C. Sya'ban, D. Syawal. Kan pencet tuh pakai aplikasi. Saya nengok betul Allah Ta'ala, saya posting itu. Hebat kali PT itu buat acara. Jadi sekalian nuzul Quran, mereka buat aplikasi dan warga bisa dapat hadiah sembako sebelum lebaran kalau menang. Saya tengok lah itu jawaban. Ada bertiga menjawab bulan Rajab. Memang luar biasa. Itu real Bapak Ibu. Ya. Yang hebatnya lagi Al-Quran diturunkan. Al-Quran diturunkan tanggal 17 Syawal, 17 Ramadan, 17 Zulkaidah, 17 Agustus. Dijawab 8 orang 17 Agustus. Memang luar biasa. Kan pakai layar tuh besar. Nampak siapa yang menjawab, tapi orang tak tahu. Karena semua nama samaran. Ada hamba Allah. Hamba Allah juga pilih turunnya Al-Quran pada malam 17 Agustus. Memang hebat. Nama akunnya itu hamba Allah. Heran saya menengoknya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengabarkan kepada sahabat bahwasanya turunnya Lailatul Qadar itu hanya di bulan suci Ramadan. Fil asril awakhiri, pada 10 akhir. Nah, ini penjelasan ini. Kalau Ramadan itu 30 hari, maka tepatlah malam-malam ganjil itu pada malam 21. Tapi kalau Ramadan itu hanya 29 hari, maka jatuh malam-malam ganjil itu di angka yang genap. Contoh 29 malam, maka atau 29 hari, maka awal daripada ganjilnya bulan tersebut atau hari tersebut jatuhnya pada tanggal-tanggal genap. Tanggal 20, tanggal 22, tanggal 24, tanggal 26, tanggal 28. Itu kalau Ramadan 29 hari. Tapi kalau Ramadan 30 hari, macam ini tepat nih 30 hari, maka nanti jatuhnya Lailatul Qadar itu dihitung dari 21, 23, 25, 27, 29. Timbul pertanyaan Ibu, Ustaz, kan tinggal 2 lagi, 27, 29. Kan malam-malam ganjil aja Pak Haji. Nah, udah ada yang dapat dari 21, 23, 25? Belum lagi? Mantap jawabannya. Tempat lain lah dapat kami Ustaz, pulang kampung dulu. Nah, adanya bisa gitu deh. Jadi tak akan ada satupun orang yang tahu kapan Lailatul Qadar turun. Yang jelas kata ulama kita dalam bab fikih, setelah pulang dari Ramadan ini nanti, keluar dari Ramadan ini nanti ada perubahan.
itu Lailatul Qadar yang dapat. Ada perubahan. Yang dulu tidak rajin sholat ke masjid, besok sudah mulai rajin. Yang dulu rajin juga ke masjid, tapi pas imam-imam mau rukuk lagi. Dia tahunya kan, ayat imam tuh surat Al-Fajr tuh panjang tuh kata dia. Macam tadi kan? Maka oleh sebab itu akhirnya diingat-ingat, didengar-dengar dari rumah. Masih panjang tuh. Dan nak dekat dengan masjid ni, imam itu ternyata dipotong macam tadi ayat. Rukuk barulah tasikoke masuk kaminya. Kejar-kejar pas senang rukuk qalu kontui sudah. Maka oleh sebab itu besok yang sudah rajin sholat lebih awal datang. Maka tadi ada mustakmir menyalam saya, cepat datang ya Ustaz. Siapa tadi? Anak Medan tadi. Cepat Ustaz datang ya Ustaz, kata dia. Iya kata saya, karena kamu terlambat pula datang. Karena ya bunda, suatu hari ada orang ingin dalam riwayat menjaga solatnya 40 waktu dengan takbiratul ula. Udah 39 hari, udah oke, tinggal 1 hari aja lagi untuk menjaga takbiratul ula. Takbiratul ula bersama imam itu akan terhindar dari api neraka nanti. Akan terhindar dari azab kubur bagi yang bisa ikut. Untuk solat 40 hari tidak pernah tertinggal takbiratul ula. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah orang ini 39 hari sudah selesai, tinggal 1 hari lagi. Tahu-tahu ayah bunda, dia tinggal di Nursalam tuh umpamanya. Tahu-tahu kali itu cepat kali orang komat, cepat imamnya, terlambat beliau, lari beliau ke masjid yang lain, masjid depan mungkin, terlambat juga, orang sudah zikir. Akhirnya dengarlah dia masjid Nurul Huda, baru mulai komat. Sampai ke sini beliau menangis. Menangis ini contoh ya, ada suatu kisah. Menangis beliau sedang sholat menangis, habis sholat juga menangis. Lepas sholat dia jumpailah mustakmir tadi, imam tadi. Apa kata dia? Makasih Pak Imam, makasih mustakmir. Kalau ndak engkau tadi agak melambatkan iqamah, atau kalau ndak engkau tadi memanjangkan ayat, maka saya tak jadi selesai untuk menunaikan 40 hari solat takbiratul ula. Rupa bapak ini punya program bagaimana hadir 5 waktu selama 40 hari. Di salamnya mustakmir dipeluk sambil menangis. Apa kata Gorim tadi? Seperti yang menanya saya tadi, Gorimnya. Apa kata dia? Jangan berterima kasih kepadaku Pak Haji. Hari ini talambek lo kami jago. Rupa talambek jago mustakmir. Jadi marah-marah deh mustakmir. Aduh lo hikmah rupanya. Nah, talambeknya jago bisa orang lain sholat tepat waktu. Tapi jangan jam 6 lo orang jago besok deh. Nah, jadi orang sholat subuh besok. Maknanya Gorim menanyakan ke saya, cepat Ustaz hadir Ustaz, kita ingin dapat takbiratul ula. Usahakan itu, karena itikaf itu bukan hanya duduk saja, dapat takbiratul ula, dapat kita sholat tahiyatul masjid, kalau bisa sholat sunnah wudu. Usahakan ya bunda. Lanjut kembali ke tanggal. Lalu pada hari 10 terakhir apa atau bagaimana atau di tanggal berapa dia ya Rasulullah, ditanya oleh sahabat. Lalu Nabi gambarkan, pertama ihda wa ishrin, jatuhnya pada malam 21. Itu saja ya Rasulullah, kan dah lewat kata sahabat. Disambung oleh Rasulullah, au salasin wa ishrin, atau malam 23. Selesai itu Rasulullah kan belum lagi kita di malam ini, hari ini udah lewat. Apa kata beliau? Khamsin wa ishrin, malam 25. Malam 25 enggak juga. Apa kata Rasulullah? Lanjutkan, au sab'in wa ishrin, malam 27. Dan terakhir Nabi gambarkan yaitu au tis'in wa ishrin, atau malam 29. Jadi karena masjid buat program setiap malam ganjil, usahakan hadir.
Berapa orang biasa ada? 10 orang. Saya tahu masalahnya. Apa masalahnya Ustaz? Tidak pernah ditanggung pengurus masjid makan sahurnya. Maka 10 orang itu Sini ada. sanggup. Kenapa tidak ada? Di tempat saya itu alasannya. Karena Ustaz tidak pandai memberi kami makan, kata dia. Sini rupanya udah kasih makan. Oke, besok yang di masjid saya suruh datang ke sini. Biar ada perlu jemput. Subhanallah. Luar biasa. Di masjid kami cuma 9 orang juga yang datang. Saya 1, anak-anak 8. Dari pesantren, tamat pesantren, mereka lagi libur sekarang. Karena memang masjid saya itu jemaah jumlah cuma 28 Pak. 28 kakak, satu lagi 14 kakak, 3 perumahan tuh sikit-sikit, satu lagi 6 kakak. Jadi perumahan tuh ada di jalan kebun. Sempat ditanya oleh Pak Polisi Panem, Polisi Tampan, Polsek, di mana jalan kebun tuh Pak Ustad? Ya di kebun lah boy, kata saya. Maksudnya di mana, kata dia? Jalan kebun tuh ya di kebun. Nah ada kotanya, kata saya. Kiri kanan kebun ini semua. Makanya jalan saya itu alhamdulillah, tolong Bapak Agung dengar ya. 5 boleh tahun walaupun aspal ya Pak Agung. Paham? Hidup nih. Kadang-kadang saya ceramah, sudah tausiah saya tanya, mana rekaman tadi? Habib terakhir Ustaz. Nah, hidup kan Bang? Nah, makanya sebab itu ayat bunda muliakan Allah di sini ada masjidnya besar. Senang saya masuk ke dalam ini, rasa-rasa berada di taman-taman raudhah. Karena raudhah itu warnanya hijau tikarnya. Warna yang paling bagus di dunia ini burdatul hadra, warna hijau. Maka tikar masjid warna hijau. Spanduk warna hijau. Ini apa namanya? Tirai warna hijau. Bumbung Masjid Nabawi warna hijau. Raudhah Nabi warna hijau. Bila bayi pak warna apa yang mata? Merah lah, hijau juga nih. Hijau mana dapat itu? Siapa ibu ya? Merah-merah. Lanjut. Lalu ayah bunda yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di malam itulah Allah Subhanahu wa taala letakkan malam Lailatul Qadar. Lalu apa kata hadis ini? Man qamaha imanan. Siapa yang qamah, mendirikan malam. Nah, ini tidak tidur nih Pak. Beda dengan tahajud. Tahajud wajib tidur karena kalimatnya mujahadah. Bersungguh-sungguh tidur dulu. Nah, kalau yang ini tidak tidur Pak, qiyamul lail. Nah, ayah bunda maknanya mendirikan malam boleh saja dengan sholat malam, boleh saja dengan tadarus Al-Quran, boleh saja dengan zikir, ya Pak ya, boleh saja dengan ceramah atau kajian. Maka di Al-Falah itu ada Pak. Kalau Masjid Nurul Huda tak siapkan, Masjid Al-Falah siapkan. Kalau Masjid Al-Falah tak siapkan, Masjid Ar-Rahman siapkan. Kalau tidak juga Masjid Firdaus Pemko menyiapkan. Kalau tidak juga Masjid Abu Darda Panam menyiapkan. Ya, kenapa Bapak tak hadir 10 malam terakhir atau iktikaf di Masjid Nurul Huda? Saya ke Al-Falah. Oh, apa kata pengurus? Coba abang tengok dia kemana? Betul nak ke Al-Falah? Sampai di Al-Falah, Bang, saya semalam di Al-Falah. Abang tak ada. Oh, saya di Masjid Firdaus. Besok berangkat pula pengurus menengoknya di Masjid Firdaus. Tak juga ada. Saya di Masjid Ar-Rahman. Lama-lama kata pengurus, kita isi semua Masjid Pekanbaru, kita tengok beliau. Rupa lolo di rumah. Bukan pergi tikap, nauzubillah. Istrikap, beristri langsung berdua tikap. Ya. Maka oleh sebab itu ayah bunda yang muliakan Allah, siapkan waktu. Lanjut. Nih hadis yang hebat lagi. Nih. Ini lebih mengerucut. Ini yang paling mengerucut dan Bapak harus siap ini. Apa dia? Ani bin Umar, dari Ibnu Umar, anak Umar. Jadi kalau hadis itu dari Fulan bin Fulan akan disebut dari Fulan bin Fulan, anak Umar. Anak Umar ini juga ikut untuk menyampaikan hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata anak Umar, man kana mutaharriha. Ini dia. Man kana mutaharriha, barang siapa yang ingin mengintai, mutaharriha itu mengintai.
mencari, mengintai-intai, melihat-lihat, menebak-nebak. Bagusnya mencari lah ya, mencari. Mutahari-hari. Bapak dulu macam mana bisa dapat ibu? Di mana jumpa? Terminal akal? Kan tidak kan? Pasti kita intai dia pas sekolah. Pasti kita intai dia pas pulang kerja. Pasti kita intai dia saat waktu yang tepat. Nah, baru kita masuk ke dalamnya. Baru kita sampaikan isi hati kita. Intai-intai Pak. Lalu apa kata Rasulullah? Mutaharriha, mengintai-intai, falyataharroha, intailah dia lailatas sab'i wa isrin. Intailah dia Lailatul Qadar itu hampir turunnya kata Rasulullah setiap malam 27. Ini tepat betul malam ini nih. Hadis yang satu nih, ya. Jadi malam ini Pak Haji tolong siapkan nasi 20. Jangan 10 lagi karena malam ini preman ini banyak akan minta-minta ini. Nah, banyak yang akan hadir nih karena hadis ini mengerucut lagi Pak. Kalau memang tak dapat di malam 21, 22, 23, 25, kata Rasul dalam hadis ini, intai betullah oleh kalian sebelum habis 3 malam terakhir, yaitu malam ke-27. Makanya kalau di kampung, maaf, ada malam 27 ini malam membakar sajadah. Kalau kami dulu bukan sajadah dibakar, api dibuat dari tempurung kelapa, ditusukkan ke kayu-kayu itu. Kelapa terlalu banyak, hidupkan obor. Di sini hidup pula obor, di sini hidup pula pelito. Itu malam 27 itu sangat dimuliakan di kampung. Ya Pak Ibu, saya orang kampung, ya kan? Macam itulah dulu kalau udah malam 27, orang sama-sama keluar, dia mengintai malam-malam Lailatul Qadar. Maknanya dia hidupkan api supaya tidak mau tidur. Tapi apa yang terjadi? Api dihidupkan, dia tidur, api yang menjaganya. Ya Pak Ibu ya, kadang-kadang itu yang terjadi di daerah kita, di kampung-kampung. Kita ini kan orang kampung, bukan orang kota dulu, orang kampung. Ingat kan Bapak mengambil karet nenek, kan gulanya tuh pakai karet tuh, tutup gula pakai karet, plastik gula di karet. Bapak ambil karet tuh, nomor ucak, tahu ucak dia Pak? Wah, lempar ke kawan dia Pak. Konailah karet berikutnya, ada apeklah karet ninja orang tu dia. Wah, bawa pulang. Ibu pulang, berapa banyak pucuk ubi diambil? Sudah ambil pucuk ubi dipatahkan, buang satu, tinggal satu, patahkan satu, buang satu. Dah panjang, ibu kandungkan di sini. Ingat ibu? Ibu lah mencilok pucuk ubi itu dulu ya. Kita dia orang kampung ini. Belum lama lagi, baru kemarin rasanya. Maka oleh sebab itu, kalau anak-anak sekarang mana paham dia? Ini mau tutut antara peperangan Palestina dengan Israel. Ibu ya, tutut dan keamar aja anak gitu. Baik anak sekarang. Keamar aja tutut. Ditembak tak pernah mati, asap tetap keluar. Merokok kawan. Nah, kalau dulu beda Pak nakal orang. Nakal dulu mengambil rambutan, betul dia. Mengambil jambu nenek itu hilang, ya ubi itulah losok pikiran nenek itulah babi terus rupanya. Ya Allah, kawan tu yang mengambil. Tapi Bapak Ibu, kenakalan dulu tu untuk pribadi sendiri, tak merusak jantung, tak merusak pikiran karena tak pernah memakan narkoba. Dan kita minta izin ke nenek itu sudah tua. Saya sempat minta izin, Nek, saya minta maaf, saya Dokter Dendi sudah siap sekolah semua. Dulu pernah mengambil ubi nenek di Sungai Kampar nih. Apa kata nenek itu? Dek, kalau tahu kau sukses macam ni, kau ambillah semua ubi itu, kata dia. Macam tu pula apa jawabannya Pak. Tapi yang jelas minta izin karena mengalir dalam tubuh tu ubi-ubi tadi. Nah, ibu bapak yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau mau mengintai malam Lailatul Qadar, maka intailah di malam 27. Hampir semua riwayat mengatakan letaknya atau posisinya atau tempatnya mengarah dan mengerucut di 10 malam terakhir dan di tanggal-tanggal 3 sebelum tutup Ramadan. Apa sebab? Karena Allah yakin kalau diberikan awal nanti mereka cepat pulang.
diberikan awal mereka mulai malas-malas tak masuk masjid, maka disiapkan oleh Allah insya Allah di 10 malam terakhir, di bab-bab terakhir sebelum datangnya takbir berkumandang. Jadi saudara, ayah, bunda, siapkan diri untuk menjemput Lailatul Qadar. Khususnya malam ini ada sebuah hadis lagi nanti di bawah. Letih pun kamu, ada di sini nanti saya baca. Letih pun kamu, pura-pura bangga. Tak mau air mata menangis, pura-pura menangis. Tak mau meminta banyak-banyak, pura-pura meminta banyak-banyak. Macam mana? Satu doa dibaca berkali-kali. Nanti ada hadisnya di bawah, kita tengok. Yang mulia-muliakan Allah, ketika dia sudah mencari, mengintai malam Lailatul Qadar, maka Allah Ta'ala insya Allah pasti akan kasihkan kepadanya. Jangan ragu, ya bunda. Bangun malam 27 ini, usahakan intai. Di sini jam berapa mulai? Jam 2. Masya Allah. Saat semua orang tidur lelap. Dan memang yang paling bagus itu sepertiga terakhir. Kalau kita bagi 3 jam tuh, kita bagi 3, memang jam 2 itulah sepertiga terakhir. Ya Pak Ibu, jam 2.30 atau jam 2 itu sepertiga malam terakhir sampai terbit fajar. Maka bagus masjid ini. Masjid lain alhamdulillah Bapak Ibu dia buat jam 11 ya. Tapi impi rodi semua orang yang datang buatlah amalan masing-masing dulu. Jam 2 baru datang ustaz penceramahnya. Habis itu kadang-kadang tidak ada penceramah, disuruhlah seorang imam masjid untuk mengimami sholat sunat tasbih. Masya Allah. Disuruh juga untuk memimpin sholat sunat taubat. Disuruh juga untuk memimpin sholat sunat hajat. Ya, disuruh juga imam itu memimpin sholat sunat wudhu dan lain-lain. Maka oleh sebab itu kalau ada waktu jam 2 tuh jangan hanya pribadi, buatkan juga terakhir muhasabah sehingga menangis semua. Malam 25 saya di Mubasyirin. Kan saya ceramah di sini malam itu. Langsung saya ke Mubasyirin. Ada bapak-bapak, Ustaz, saya tidak percaya bisa menangis. Sejak kecil susah saya menangis. Saya bilang ke dia, emang kenapa Pak? Semua di musabah di masjid ini tidak nangis-nangis. Capek saya dah, kata dia. Saya ingin menangis malam ini. Gimana cara Ustaz? Kata saya, Dr. Dendi tak bisa menangiskan Bapak. Yang bisa menangiskan Bapak hanya Bapak sendiri. Saya cuma perantara saja. Kata dia, ya macam mana cara biar menangis? Pak, niatkan yang tulus, bukan masalah nangis tidak nangis. Kata saya dengan dia, saya ingin menangis. Dah, kalau Bapak ingin menangis, ambil palung, pukullah ubun kaki itu, bepocahnya kata Bapak. Menangis nanti kata Bapak. Enggak, awak serius nih Ustaz. Akhirnya Bapak Ibu saya bawa di renungan ayah dan ibu. Saya masukkan ke dalam pembahasan muhasabah ayah dan mak boteriak dia Bapak Ibu. Kata saya, bayangkan wajah ibu. Engkau melewati 7 orang kakak beradik, putus seluruh urat rahimnya. Mau nangis dia Bapak Ibu. Teringat dia salahnya kepada ibunya. Habis sudah itu saya tanya, kenapa Bapak terlalu menangis? Saya ingat Pak Ustaz, saya belum sempat memuliakannya. Dia sudah pergi. Kata saya, sekarang bisa pulang besok paginya langsung pergi ke kuburan mak kandungnya. Allah. Jadi ayah bunda, terkadang mengingat orang tua bisa menangis, terkadang mengingat dosa kita sendiri juga bisa menangis. Terkadang menangis juga. Kenapa? Karena duit menjelang lebaran tidak ada. Menangis. Nah, baik, kita lanjut. Yang keempat. An Aisyah qalat qultu ya Rasulullah. Dari Aisyah dia berkata, keluar main. Masih bisa lanjut kan? Ada bunyi kedua. Di situ suruhnya kan? Paling 10 menit tuh kalau nggak salah. Oke, kita lanjut sedikit. Biar hadis ini selesai. An Aisyah qalat, Aisyah juga berkata, qultu ya Rasulullah. Dia menanyakan kepada Rasulullah, apa kata beliau? Bagaimana ra'aita in alimtu ayyin lailatul qadar.
ma'akulu fiha qala kuli. Dia bertanya Aisyah nih, ya Rasulullah, seandainya malam itu malam Lailatul Qadar, kira-kira apa yang bagus saya baca? Nah, itulah intinya. Apa yang aku harus baca? Malam Lailatul Qadar turun. Apakah aku akan pakai mantra? Adil ka'batalino bacuramin kasurga haus, itu aku baca? Tidak. Kata Rasulullah, engkau cukup baca satu kalimat yang indah. Apa itu? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Engkau baca kalimat ini terus sampai Allah ridho menurunkan Lailatul Qadar kepadamu. Oh, dibaca kalimat. Apa maksudnya ini Pak Ustaz? Kalimat ini minta maaf karena kita tempat banyak salah. Kita di tempat dosa. Kadang kaki ini lebih banyak ke tempat yang melalaikan daripada tempat masjid. Kadang solat pun kita, solat hadir pun masih banyak kelalaian yang kita kerjakan. Allahu Akbar. Tinggal 3 ayat Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Pilolah uang THR tu kalu ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa dia payah bana bos pengaluan ya Tuhan. Itu salah satu. Aneh aja pikiran itu terus. Ibu juga begitu. Allahu Akbar asar. Apalah dibuat takjil nanti ni ya Allah. Pening aku ni ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Telur tu tinggal 3 pula, macam mana orang membuatnya ya Allah. Waladhdallin. Kami pohon 6. Apa cara supaya cukup telur yang 3? Digoreng kah atau digulai? Allahu Akbar. Ya udah aku putuskan digulai saja. Macam mana cara menggulainya? Karena 3 orang beronam sedang solat nih Sami Allahu liman hamidah. Bola 3 je lah kak, kata tolu tu. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sudah tu assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Tak jadi gulai tolu, tapi gulai tahu. Kemana aja pikiran sedang-sedang. Paham ya? Belum lagi kesalahan yang lain Pak. Ini dalam ibadah ini masih ada salah. Apalagi tak kenal Tuhan sama sekali. Kita ni akan balik Pak. Itu ayat dibaca imam tadi. Bapak Ibu tahu surah apa dibaca tadi imam? Surah Al-Fajr. Kadang kita memang solat tak paham kadang. Allahu Akbar. Kalau dah lama imam tu kata ibu kau. Nah, kalau imam tu membaca, memang saya salut ya imam. Sini habis Quran imam ni kan, luar biasa. Jadi memang dicocok-cocok waktu fajar ambil surah Al-Fajr. Masya Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kata imam, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dipanggil kita nih imam nih dalam ayat nih, hai jiwa yang tenang, hai jiwa yang ingat Allah, baliklah, pulanglah. Dipanggil oleh ayat itu luar biasa. Ya Bu, karena kita tidak paham, mengantuk aja kita terus. Kadang ayat cerita neraka, kita nggak paham. Kadang ayat cerita surga, nggak paham. Awal-awal tadi ayat cerita neraka tuh, jahanam. Ya, maka oleh sebab itu kalau paham itu pasti menangis. Netes. Nah, sedang dalam ibadah masih banyak juga kelalaian kita. Apalagi tak bertuhan sama sekali. Minta maaf, memang menangis. Ya Allah, badanku tak akan sanggup masuk neraka-Mu ya Allah. Dan aku badan ini tak layak pula masuk surga-Mu ya Allah. Ridhoilah aku ya Allah. Malam nanti. Kita malam 27 tu. Akui kita punya salah, akui. Pak Haji, kalau datang istri kita minta maaf nih bang. Aku minta maaf bang. Ini menuju lebaran. Dia udah diakuinya Pak Haji. Kira-kira mau enggak Bapak maafkan? Tengoklah kesalahan dulunya ni. Merah. Kadang iyo cuy. Bapak Ibu dengar baik-baik.
wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Tugas kita tuh memberi maaf, minta maaf, dan yang sudah diminta maaf memberi maaf. Wal 'afina 'anil nas. Beri dia maaf. Tugas itu aja. Ibu kalau minta maaf ke lakinya banyak ngomong, "Bang, aku minta maaf. Ini kan menuju lebaran nanti nih. Aku minta maaf ya, Bang." "Iya, Dek. Apa salah kau kepadaku?" Buka pula sama dia. Itulah, Bang. 2 bulan lalu kan abang ketemilahan. Terus adik kesepian. Terus lewatlah Pak Ujang di depan rumah tuh. La ilaha. Suami dah mulai emosi nih. Karena Pak Ujang cek lewat dia, Pak. Nah, kenapa kalau emosi? Jadi kau selingkuh katanya. Kurang ajar, tak jadi dimaafnya kita. Tapi suami yang baik dia akan ngomong, "Enggak apa-apa, Dek. Ujang enggak ujang terserah kau. Ya, abang maafkan. Sebab 2 bulan yang lalu juga saya ditemilahan kesepian juga. Jadi sudah aku balas dendam di 2 bulan yang lalu." Kan bahaya. Artinya kalau sudah minta maaf, enggak usah ceritakan lagi apa yang terjadi itu. Ya, minta maaf dah, selesai. Ibu, kecuali piti yang dalam saku celana dia tuh, citon lah. "Bang, kemarin dapat duit 100 ini, Bang." "Oh, ambo tuh cari-cari, lupa ada yang ambil." "Iya, Bang. Ada apa-apa, ambil lah," kata dia. Masya Allah. Kadang-kadang kan tidak pernah kita bayar lojo 10.000 dapat hilang juga. Dapat 20.000 ditelan juga. Apalagi sih utama tu tidak ada suara itu. Diam-diam aja. Tapi saya salut dengan ibu ini. Kalau tidak ada pemeriksaan KPK itu sebelum cuci, ya Pak, maka tenggelamlah handphone ke dalam mesin cuci. Saya memang salut. Maka saya bilang ke istri saya, kalau ada juga yang macam kau ni elok lagi, ku tambah kau lagi kan. Kata dia, "Janganlah Pak." Macam itulah elok ibu-ibu ni, Pak. Kunci mobil, karena tak ingat kita, dia juga yang menyelamatkan. Memang banyak salah kita dengan bini ni. Ya, bukan kita doyus, maksudnya kan lebaran kau bolehlah baju 2 buah. Ya Pak ya. Udah dibelinya, Bu? Belum lagi. Karena ada lagunya. Baju baru alhamdulillah untuk dipakai di hari raya. Ndak punya pun nampak jempol juga kok boleh. Kan tak apa, aku katanya loh. Itulah perempuan baik ya. Hartanya habis. Ibu ni boleh Bapak cek sekarang, tidak ada satu pun megang cincin lagi. Coba cek sekarang. Coba tengok tangannya tu sekarang ni. Tidak ada megang gelang. Coba tengok. Apa? Semua gelangnya sudah dikasih untuk modal Bapak. Paham? Asal buka bisnis Bapak dikasih. Ini gelang aku. Nah nampak ke pulau, diambilnya gelang tu untuk Bapak di bau. Tapi tidak apa, Bapak sitan. Maknanya apa? Ibu-ibu ni siap untuk ikut kita, siap berjuang dengan kita. Bawalah dia pulang ke rumah mak dari lebaran ni, paham? Datanglah bawalah dia. Karena menantu yang baik itu pasti dimuliakan oleh mertua kita tu. Apa kata dia? Kalau kami dulu pulang kampung, menjelang pulang ni, saya biasanya bawa rantang. Rantang tu bah puisi Pak Haji, lenggeknya. 3, tu rantang ini 3 dulu. Rantang dulu, ampe. Isi rantang pertama talam durian pera, ya. Isi rantang kedua isi dengan bolu kamojo di Alin Siroboli. Isi rantang ketiga lopek bugi. Isi rantang terakhir tidak ada tuh Pak, kecuali amplop. Saya bawa pulang, senang kali mertua tuh. Apa katanya? Di antara banyaknya menantuku, engkaulah yang terbaik. Ditengoknya talam durian, tak bisa makan kata dia. Ditengoknya pula lagi pulut, tak bisa makan. Tengoknya pula lepat di bawah, tak bisa makan. Pas di bawah ada amplop, ini yang bisa aku makan. Dibukanya, terisilah 500.000. Langsung ngomong dia, di antara banyaknya menantuku, engkaulah yang paling baik. Pulang lo menantu dari Jakarta. Nyolah bompek menantu, pulang dibawanya pulau di atas oleh-oleh dodol Jakarta, kerupuk Jakarta, dan kemudian oleh-oleh Jakarta lainnya. Di bawah diisi amplop, dibuka satu-satu, yang di bawah itulah ditunggunya. Pas di bawah itu, pas dibuka bukan 500 tetapi 1 juta.
juta. Apa kata dia? Di antara banyaknya menantuku, engkaulah yang paling baik, kata dia. Ya, ada 2 bulan gua. Sampai yang keempat, saya masih ingat tuh dari Palembang. Apa kata dia? Udah buka semua pempek Palembang, ya, lopek Palembang sampai ke bawah, kerupuk Palembang ya. Pas paling rantang keempat, di antara banyak menantuku, kaulah yang paling baik. 2 juta isinya. Ya, saya ambil hikmah saja. Maknanya orang tua atau mertua tak pernah membeda-bedakan anaknya. Dengar tuh baik-baik. Ya, makna semua baik. Tentu dipujinya macam itu. Ya Pak ya. Nah, mungkin antara banyak menantu yang paling cilako, nggak mungkin Bapak Ibu. Yang paling pilih kata dia. Nggak mungkin besok dah pulang waktu lepas. Nah, tapi kalau Bapak Ibu, ayah punya istri, punya suami ibu juga bawa pulang. Jangan pernah marah. Kalau ada waktu, kalau ada keuangan, baliklah. Tengoklah mak kita, tengoklah mertua kita. Tangan sudah mulai keriput, wajah sudah mulai jatuh. Tiap hari menengok rumah orang dilewati oleh dia, anak orang melewati rumah dia. Kapanlah anakku pulang ya Allah? Kapan anakku pulang ya Allah? Jangan siksa mereka dengan kerinduan sehingga kita tak dapat ridho dari Allah. Kalaupun tak pulang, telepon. Telepon tak bisa Ustaz? WhatsApp. WhatsApp tak ada paket Ustaz? Instagram. Instagram tak pandai kami? Telegram. Apa lagi itu Ustaz? Kilogram, miligram. Apa tuh Ustaz? Ambil ATM, transfer duit ke Solok Selatan. 5 juta. Untuk apa nih nak? Untuk impak dan bayar utang Honda kemarin kata dia. Nah ini rupa kredit Honda dari kampung rupanya. Makanya sebab itu transferkan duitnya sehingga dia bisa berlebaran tahun ini. Walaupun 200.000 transferkan. Maka mak saya tadi malam saya kasih 500.000. Bukan main. Apa kata dia? Nanti subuh kita ke Giant ya kata dia. Masya Allah. Saya kasih dia 500.000 nih. Peganglah. Bawalah pergi. Tak seberapa tuh. Seketika ayah saya meninggal, baru saya dari rumah. Baru 1 hari saya dari rumah. Kan sudah seminggu saya di rumah ayah meninggal. Saya balik ke Pekanbaru. Karena waktu itu tol baru siap. Saya akan pulang setiap hari. Karena tol itu baru siap. Saya pulang tiap hari. Sekarang saya nggak mau pulang karena sudah bayar. Berbayar sekarang. Nah, kalau waktu itu gratis bang, tiap hari saya pulang. Nah, ketika mak saya itu baru sampai Pekanbaru saya, nak pulang anak, mak saya 5 jadwal mak. Tolonglah nak, aku rindu. Saya batalkan jadwal malam maghrib itu supaya dapat pulang. Karena sore kemarin udah pulang. Sampai di rumah dia jam 9 malam. Dia udah tidur. Saya bangunkan. Apa kata dia? Masuklah nak, aku rindu. Pas masuk, saya salam. Ada apa mak? Diciumnya kening saya. Apailah kapokan balik kata dia. La ilaha wala batal jadwal lupa. Apailah kapokan balik. Macam itulah rindu orang tua tuh, ya. Jangan siksa-siksa dia dengan kerinduan yang luar biasa. Ayah bunda yang muliakan Allah, masih banyak sebenarnya ingin saya sampaikan, tapi ayah bunda yang muliakan Allah, bangunlah, bangunlah. Ada satu hadis lagi. Tata'lu usyamsu la sya'an laha. Pagi hari malam Lailatul Qadar itu bisa kita tandai. Pagi harinya, nih macam nih. Pagi hari, matahari terbit tidak menyilaukan. Tengok nih. Santai aja matahari kita. Coba tengok. Ya. Kemudian ka'anaha tashtu hatta tartafa'u. Seperti bejana hingga meninggi. Bejana ditembak oleh matahari mulai meninggi. Artinya pagi itu macam ini dia tidak terlalu cepat nampak matahari. Nah, ini kan ada kode-kode ini. Dan hadis tadi yang di atas hadis tanggal 27. Semoga lah Bapak Ibu. Maka malam ini usahakan adakan itikaf, datang sama-sama, zikir, qiyamul lail. Kalau tidak bisa mau tidur duluan boleh, tapi tahajud namanya. Kemudian Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, isi dengan doa dan juga membaca Al-Quran. Insya Allah semua yang hadir malam ini Allah akan berikan berkah dan jangan keluar dari Ramadan sebelum dapat ampunan Allah. Semoga yang hadir dapat ampunan, amin. Dan juga diberikan kelapangan rezeki untuk pulang kampung bertemu dengan sanak famili, amin. Ya Rabbal Alamin. Saya Dr. Deni Muhammad undur diri minta maaf dan ini mungkin hari terakhir.
Kan ada jadwal 10 lagi kan? Karena 10 nggak bisa hadir nampak ini. Karena dia imam di Masjid Ar-Rahman dari malam tadi sampai subuh ini. Dia udah minta izin juga katanya. Baik ayah bunda, terima kasih. Afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.